observasi pembelajaran terhadap Pak Ferry nantinya, pertama yang harus kita lakukan atau yang akan kita lakukan adalah kegiatan observasi. Ya, sedikit kita bincang-bincang mungkin di sini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi gitu Pak Ferry. Apakah bisa dimulai Pak Ferry? Nah, yang pertama mungkin di sini saya sebelum ke observasi pembelajaran ingin tahu yang pertama tentu saja tujuan pembelajarannya yang akan dilaksanakan nanti itu apa? Baik, di sini karena mata pelajarannya PJOK, jadi yang pertama ada tujuan kognitif dan yang kedua adalah tujuan psikomotor. Yang pertama tujuan kognitif yaitu menjelaskan prosedur kombinasi pola gerak lokomotor, berjalan, berlari, melompat, dan lokomotor memutar mengayun bentuk dalam variasi permainan sepak bola. Dan kemudian menganalisis kombinasi pola gerak lokomotor dan lokomotor manipulatif dalam permainan sepak bola. Kemudian tujuan psikomotornya yaitu melakukan prosedur kombinasi pola gerak lokomotor dan manipulatif pada permainan sepak bola. Dan yang terakhir itu menggabungkan prosedur kombinasi pola gerak lokomotor dan manipulatif pada permainan sepak bola. Oke, jadi mungkin kalau bisa saya tarik kesimpulan, jadi tujuan pembelajarannya itu yang penting itu ada dua ya Pak ya? Oke, ada kognitif, ada pengetahuan dan psikomotor atau gerak. Misalnya di sini PJOK. Jadi nanti hasilnya siswa tentu saja harus bisa memperagakan mungkin begitu ya? Oke. Kemudian Pak Ferry, pertanyaan saya yang kedua adalah kira-kira menurut Pak Ferry ini area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Ferry dalam pembelajaran ini apa? Nah, tentu dalam PJOK itu ada beberapa hal yang ingin saya capai. Di antaranya yang pertama ingin memperdalam keterampilan siswa dalam menyimak dan mempraktikkan permainan sepak bola, serta meningkatkan pedagogik siswa dalam keaktifan siswa melalui metode pembelajaran dan pengelolaan kelas. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan sosial, emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Jadi ada beberapa poin yang akan dikembangkan oleh Pak Ferry ya di sini dalam pembelajaran nanti. Di antaranya tadi saya dengar adalah pengelolaan kelas, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Yang seterusnya adalah memperdalam keterampilan siswa dalam mempraktekkan permainan sepak bola. Jadi mungkin nanti Pak Ferry itu akan praktek bagaimana cara siswa itu menendang atau apa seperti itu. Jadi nanti siswa selain diberi teori akan bagaimana menang, mungkin di sini Pak Ferry juga akan mempraktekannya. Seperti itu. Oke, saya paham kalau begitu. Selanjutnya Pak Ferry, strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran ini apa? Strateginya bagaimana? Strateginya. Di sini ada beberapa strategi yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning berbasis ICT atau Information and Communication Technology dan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Dan yang berikutnya pendekatan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu scientific 5M, yaitu meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Kemudian metodenya yang terakhir yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, drill atau penugasan, kemudian resiprokal dan bermain. Sangat lengkap sekali ya Pak Ferry ya. Jadi strategi yang Pak Ferry persiapan ini sangat menarik menurut saya. Ada PBL atau problem based learning, kemudian ada scientific 5M jadi menanya dan lain sebagainya, kemudian metodenya. Nah kemudian
Pak Peri selanjutnya, kira-kira adakah media yang Pak Peri pakai atau sumber belajarnya? Ya, baik. Di sini ada beberapa media dan sumber yang akan saya treatment, yaitu yang pertama menggunakan media PowerPoint, kemudian audiovisual melalui tayangan video yang menarik di YouTube dan melalui gerakan slow motion. Jadi gerakannya diperlambat, jadi si anak bisa mengamati video dengan detail gitu, diperlambat dan diulang beberapa kali. Kemudian yang berikutnya itu alatnya menggunakan laptop, proyektor atau infocus, kemudian bola plastik dan bola karet dan kun. Untuk bola plastik ini untuk siswi putri yang masih takut dengan bola gitu, jadi menggunakan bola yang lebih ringan. Kemudian sumber belajarnya di sini saya menggunakan buku pegangan guru dan buku pegangan siswa pendidikan jasmani dan kesehatan kelas 6 revisi tahun 2019. Kemudian melalui buku-buku di internet atau menggunakan buku elektronik ya, di Google Drive juga ada, dan juga link video pembelajaran di kanal YouTube saya ada. Itu. Jadi medianya sangat banyak sekali ya Pak Peri di sini. Kalau bisa saya simpulkan, ada proyektor, ada slide juga yang menggunakan laptop. Jadi tentu saja selain untuk digunakan media lain digunakan di lapangan nanti untuk praktek, tentunya ada bola. Itu berarti ada 2 jenis kalau begini. Ya, betul. Nah, untuk laki-laki mungkin bola real asli gitu. Ya. Kalau untuk perempuan bola plastik. Ketika siswi putri itu sudah mulai berani, nah baru beralih ke bola karet bertahap seperti. Jadi ini kalau menurut saya Pak Peri sangat menarik sekali ini Pak Peri. Jadi saya sudah tidak sabar untuk melakukan observasi pada pembelajarannya kalau begini. Jadi setelah kita bincang-bincang ini mengenai yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang akan dicapai, kemudian strateginya, membuat saya menjadi lebih tertarik untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Pak Peri laksanakan. Nah, mungkin sampai di sini Pak Peri kegiatan pra-observasi yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Mungkin sampai nanti saya di kelas, sampai ketemu di kelas. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak Jani. Nah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita jumpa lagi dengan pembelajaran PJOK. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya pemberi salam. Hadir semua hari ini? Ada yang sakit? Ada. Kalau yang sakit
segera lekas sembuh. Amin. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Biasakan tiap pagi kita sarapan ya sebelum berangkat ke sekolah, terutama pada pagi hari agar tubuh kita menjadi siap beraktivitas. Pada pagi hari ini sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Yang pertama, nanti sebelum memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Kemudian nanti dilanjut menyaksikan video kesalahan gerak, apakah ada yang betul gerakannya, apakah ada yang salah, nanti kalian simak. Kemudian setelah menyimak, Bapak akan membagikan LKPD. Tahu LKPD? Tidak tahu? Tahu lembar kerja beserta didik. Ya, nanti akan Bapak bagikan. Nanti Bapak buat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 nanti ke depan memaparkan hasil pengamatannya ke depan. Bisa dipahami? Nah, kemudian nanti ada ice breaking setelah memaparkan hasil dari pengamatan kalian. Untuk berikutnya, Bapak ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ulangi, belum kedengaran, ini masih ada yang malu-malu. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Nah, sekarang Bapak ingin berdiri semuanya. Bisa kami ke lagu nasional. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila, yang di akhirnya itu ada kata ayo maju, maju. Apakah kalian sudah maju? Sudah maju belum? Sudah. Yang dulunya kelas 5 sekarang kelas 6, artinya kalian sudah maju. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat kita dalam belajar, kita harus saling menghargai dengan teman. Tidak boleh membuli, tidak boleh berkata-kata kasar atau apalagi berkata-kata binatang, ya. Harus saling hidup rukun dan bergotong royong, terutama pada saat bekerja kelompok. Nah, untuk selanjutnya kalian akan menyimak video tentang permainan sepak bola. Ada yang tahu sebelum kita menyaksikan video sepak bola apa?
Tidak ada yang tahu? Faiz, sepak bola dimainkan oleh 11 tuh tahu, yang lainnya tahu? Sepak bola menggunakan bola kecil atau bola besar? Bola besar. Dalam permainan sepak bola terdapat gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Gerak lokomotornya apa, Cung? Ada yang tahu? Ya, Kanaya. Apa? Berlari ketika mengejar bola. Kemudian non lokomotornya bagaimana? Ketika menendang, mengayunkan kaki. Kemudian yang terakhir manipulatifnya apa? Nah, menggiring atau memindahkan bola. Mari kita simak video berikutnya. Dua gerakan. Yang pertama adalah menendang bola, yang kedua menggiring bola. Nah, silakan diskusikan dengan teman satu kelompok apa saja yang salah yang dilakukan oleh yang tadi video ditampilkan ya. Sekali lagi kita tonton lagi biar tidak salah fokus. Silakan amati tangannya bagaimana, kakinya apakah sudah betul. Kemudian pandangan matanya kemana? Nah, nanti kalian koreksi. Yang harusnya pakai kaki mana, jadi kaki yang mana bagiannya? Nah, koreksi gitu kan? Baik, sudah kalian diskusikan belum? Silakan ya, nanti kalian amati. Bapak akan membagikan lembar kerja beserta didiknya. Satu kelompok satu, silakan diberi nama dan kelompoknya. Silakan ditulis. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan ditulis. Baik, sudah kalian diskusikan.
Yang pertama, apakah menendangnya sudah benar? Kalian koreksi, kalau sudah benar yang mana yang benar, yang mana yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, pada saat menggiring bola, bagaimana tangannya? Apakah sudah diayun atau tidak, atau bagaimana? Yang ketiga, gerakan kaki pada saat menendang bolanya, apakah sudah benar menggunakan kaki bagian dalam atau tidak? Ya. Baik, Bapak beri waktu 1 menit untuk diskusi, silakan. Nah, silakan tulis. Silakan, bagaimana? Yang pertama, apakah penendangnya sudah benar? Silakan ditulis jawabannya. Yang kedua, gerakan tangan pada saat menggiring bola bagaimana? Tadi apakah sudah benar? Kalau sudah benar, yang benar bagaimana? Yang salah bagaimana tadi di videonya? Baik, waktunya sekarang Bapak rasa sudah cukup. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Semuanya maju. Ya, silakan maju ke depan semuanya. Ya, sambil menunggu, Bapak akan nanya lagi videonya. Nah, silakan bagaimana? Opik, apakah sudah benar? Itu menenangnya tidak. Kenapa tidak benar? Menggunakan telapak kaki. Yang betul harusnya bagaimana, Opik? Menggunakan kaki bagian dalam. Yang mana kaki bagian dalam? Nah, untuk Putri bagaimana? Tadi gerakannya sudah betul? Belum. Yang betul bagaimana menendangnya? Oh, bagian dalam. Bisa dipraktekkan semuanya? Bagaimana menendangnya yang betul? Oh, seperti itu. Kemudian, nah ketika menendang itu termasuk gerak apa? Lokomotor, non-lokomotor atau manipulatif? Termasuk gerak manipulatif karena menggerakkan bola. Silakan boleh duduk kembali. Berikutnya kelompok 2 maju ke depan. Ya, sudah selesai kelompok. Baik, lihat di gambar sebelah sini. Nah, di sebelah sini gambarnya terlihat. Nah, bagaimana tangannya pada saat berlari? Sudah betul atau kurang tepat? Kurang tepat. Kenapa kurang tepat, Pak Is? Karena tangannya seperti ini ya, seperti Naruto, seperti itu ya. Yang betul bagaimana, Pak Is? Nah, tangannya diayun ke depan, ke belakang ya, tidak di. Nah, harus diayun supaya koordinasi tangan dan kakinya sejajar ya, seperti itu. Bagaimana? Pada saat berlari termasuk gerak apa nih? Lokomotor, karena selain berlari apa saja gerak lokomotor? Yang lebih lambat dari lari? Berjalan. Satu lagi selain berjalan apa? Belok. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk lagi. Kelompok 3 maju ke depan.
sudah benar? Belum. Apa yang belum benar? Yang pertama apa? Menendang dengan kaki bawah. Yang mana kaki bawah? Nah, telapak kaki. Kemudian yang selanjutnya ketika berlari bagaimana? Sudah betul atau tidak? Belum. Kenapa tangannya tadi? Oh, seperti itu. Ya, yang betul bagaimana? Ya, diayun. Bisa dicontohkan bagaimana mengayun supaya teman-temannya tahu? Diayun ya, seperti itu. Kemudian pada saat berlari tadi kalian sudah memperhatikan tangannya. Kemudian kakinya bagaimana? Sudah betul? Sudah betul ya kakinya. Untuk tadi koreksi hanya tangannya. Baik, kelompok 3 silakan kembali lagi. Nah, dari hasil kesimpulannya yang tadi kalian tampilkan itu sudah betul ya. Yang pertama adalah tangannya harus diayun. Yang kemudian menendangnya harus menggunakan kaki bagian dalam. Nah, dan yang ketiga, pandangan matanya ya, tadi lupa. Pandangannya itu harus lurus ke depan. Kalau kepalanya menunduk terus, ditakutkan nanti akan menabrak teman. Ya, jadi menunduk boleh, tapi dilanjut lagi melihat sekitar temannya, takut ada lubang atau nanti ada teman selain kawannya ya. Untuk selanjutnya silakan berdiri. Ya, kita nah, yang pertama kanan dulu ya. Pada tahu belum tangan kanan yang mana? Nah, sudah tahu ya. Kanan, kiri sama-sama biar tidak lupa gerakannya yang mana. Kanan, kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, aku sudah tahu. Depan, depan, depan. Belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, depan, belakang. Aku sudah tahu. Lebih depan bisa? Lebih depan bisa? Dan selanjutnya tadi sudah ya, tinggal maju ya. Mana maju? Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, mundur, maju, mundur. Saya sudah tahu. Atas, atas, atas. Bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, atas, bawah. Saya sudah tahu. Ya, tepuk tangan dulu untuk silakan untuk kembali. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video dan mengoreksi gerakannya. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke di sini ya. Kita akan memahami. Kemudian selanjutnya adalah mempraktikkan. Nah, setelah dari kelas ini kita akan mempraktikkan permainan sepak bola. Nanti dicari temannya dua orang ya. Nanti kita akan belajar menggiring bola dan menendang bola. Ya, pada yang pertama kita tadi sudah memahami sedikit tentang permainan sepak bola. Nah, setelah memahami, kalian akan menjelaskan bagaimana itu menendang bola, kemudian bagaimana cara mengoper bola yang benar ke teman. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama alat yang akan kita gunakan yaitu bola sepak. Yang kemudian berikutnya adalah peluit, kemudian ada bola plastik untuk nanti perempuan yang masih takut dengan bola. Kemudian ada kun atau panas sebagai pembatas, dan yang kemudian berikutnya adalah proyektor atau infocus, dan yang terakhir adalah laptop. Nah, yang di bawah infocus itu namanya apa? Sound system atau untuk media suara ya. Baik, nanti pada
saat teman kalian melaksanakan praktek di lapangan, kalian amati teman kalian. Yang pertama, cara melangkah dan berlari. Apakah berlari dia sudah betul? Kemudian yang selanjutnya adalah apakah menekuk dan mengayunnya betul, ditekuk atau masih kaku gerakannya. Yang selanjutnya adalah menggelindingkan atau mengoper bola ke teman. Kalian amati teman kalian. Nah, lalu pada saat melakukan praktik tersebut di lapangan, apakah dia sudah percaya diri? Apakah masih ragu-ragu? Apakah sudah bekerja sama dengan teman? Atau masih egois? Jadi bolanya sama dia aja, tidak dikasih ke temannya. Ya, kita lanjut ke materi yang pertama. Nah, ini tadi kalian sudah mengumpulkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan lanjut ke praktik. Sebelum kita praktik, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah mengerti? Sudah tahu cara mengoper dan menendang bola? Nah, kalau begitu mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Silakan bukunya dibereskan, kita praktik ke lapangan. Itu akan jauh, jadi kita gunakan ini. Nah, di sini kita sudah ada bola cepat. Ya, ini ukurannya 4 untuk anak. Nah, SMP. Kalau untuk dewasa nomor 5, ya lebih besar dari ini. Baik, untuk belajar sebelum kita ke materi inti, kita pemanasan terlebih dahulu. Silakan satu orang maju ke depan. Baik. Silakan dimulai dari kepala. Ikuti sama-sama. Ke atas. Kanan, kiri, depan, bawah, belakang atas, pegang lututnya yang kanan, kanan, depan. Ya, lompat 4 kali, yuk. 1, 2, 3, 4. Baik, pemanasan sudah kalian lakukan. Kita berikutnya mencari teman. Cari temannya 4 orang. Silakan. Yuk, baik. Nah, sorry, ada tidak temannya? Sudah? Siapa yang sudah kebagian? 4. Empat orang pertama sebelah sini tadi. Belakang. 4 orang berikutnya sebelah sini. Belakang. Berikutnya sebelah sini 4 orang.
Sudah, pas? Pas. Bisa 4 orang. Kalau begitu, Om Pimpah dulu yang pas. Tik, tik. Om Pimpah lagi. Ya, bisa. Masuk bebas pilih yang mana tempatnya. Sudah, yang dikejar siapa berarti? Rimenda. Siap Rimenda? Opik di tengah. Terus sini. Siap. Yo, terdekat, cari yang terdekat temannya. Cari yang dekat di depan. Ya, kena duluan, Opik pindah sini, Rimenda mengejar. Bebas yang dekat boleh. Siap. Alia, bentar lagi. Pindah. Yo. Ayo Alia. Ayo Alia pindah. Ayo, ya kena Alia. Tengah, sebelah sini. Rimenda pindah kemana? Aldi out. Ya, belakangnya. Ya, kena tengah sini Mustika. Alia pilih. Silakan Adila, berpindah tempat. Yo. Ayo, silakan mau sebelah sini yang terdekat. Boleh, ayo. Ayo, hap, hap, hap. Muter aja, muter dulu, muter. Boleh, kesana jawab, ayo. Ayo. Ayo, 10, 9, 8, 7. Nah, Adila tengah. Mustika. Mustika. Oh, Anin siap? Go, silakan. Ayo. 10, 9, 8. Nah, Anin tengah. Adila. Siap, Sri. Go. Ayo muter dulu, boleh ke belakang. Terus, kosong. Ya, asli. Tahun. Ya, Rapi. Rapi tengah. Anin pilih tempat. Ya, guys. Ya. Silakan. Ayo, Lois. Lois. Ya, Aris kena tengah Aris. Rapi cari tempat. Siap. Ya, Mariska. Ah, tengah ya Mariska. Aris. Bayu Ningsi siap. Ayo, ayo. Bayu Ningsi belum. Ayo. Kena? Silakan Bayu Ningsi di tengah. Persiapan Jaskia. Ayo pindah. Pindah. Lari yang terdekat. Nah, Nadia pindah. Reja apa? Ya, Nopi tengah. Wahyu cari tempat Wahyu. Ya, Kanaya siap. Ya, terus. Hop. Arafa. Ya. Terus. Ayo, stop. Arafa tengah. Ya, Bapak. Nopi cari tempat. Reja siap. Yuk. Bisa yuk. Reja, tarik. Nah, hop. Yuk. Jadi selanjutnya, Bapak akan melihat bagaimana cara kalian berjalan berlari yang benar. Ya. Silakan barisan pertama dulu. Nanti sampai ujung kembali. Nanti sudah siap. Go. Jalan. Yang betul bagaimana jalannya. Silakan dikoreksi teman berikutnya. Betul tidak jalannya seperti itu? Gimana? Apakah ada yang bungkuk? Apakah ada yang miring ke kiri, miring ke kanan? Tidak ada. Ya, berikutnya.
tumpul terus atau ke depan atau ke atas ya. Tegaknya. Berikutnya langsung. Yuk biar lebih cepat lanjut. Ya berikutnya. Sudah selesai. Ya, lanjut. Yang selanjutnya betul dulu. Mari. Gerakan yang kedua, lari secepat cepatnya. Ya. Ya. Ya, siap. Go. Ganti. Ya, selesai. Go, lanjut. Jelas? Baik, gerakan yang berikutnya. Kedua tangan di samping. Kakinya bertemu ya. Tuh. Cepat kan? Nah, seperti itu. Ya, jelas, siap. Mau menghadap ke sana boleh, ke sini boleh. Siap? Yuk. Sampai sana berganti posisi menghadapnya. Nah, yuk lanjut. Berikutnya. Ganti. Sudah semua? Baik, gerakan yang terakhir untuk melatih kekuatan kaki kalian sebelum bermain sepak bola. Tangannya di pinggang, nanti dari sini diayunkan kakinya. Seperti itu ya. Bisa? Ya. Bisa. Siap? Yuk. Nah, seperti kanaya tuh. Ayo. Terus. Ayo lep ya, mobilin. Yo, lanjut. Terus, ayo, diangkat kakinya. Diangkat, ayo. Bapak, terus, sudah lagi. Pindah. Ayo. Masih tempatnya pindah. Ya, betul. Nah, nendangnya itu jelas ya. Pakai kaki bagian dalam. Oh, kaki bagian dalam. Yang mana? Terus. Ya, terus. Ya, terus. Oh, stop dulu, berhentikan bolanya. Jangan langsung. Stop. Ya, betul, Sri. Ya. Terus. Cukup. Nah, lewati. Kiri dulu, kanan dulu boleh. Yuk. Pindah belakang. Nah, bergantian, mengerti? Ya.
Udah siap? Oke. Balik. Usahakan jangan sampai merobohkan kurnya ya. Direm dulu, direm. Selamatkan. Ya, terus depan. Terus. Tangannya bagaimana tangannya? Ayo, terus. Ayo. Nah. Ya. Ayo, Ais. Ais, lihat Ais. Hati-hati, Ais. Terus. Aduh, hati-hati. Pelan-pelan, kontrol. Terus, ayo, pandangannya kemana pandangannya? Ayo, hati-hati. Ya. Sudah siap? Baik, materi sudah selesai. Silakan lakukan pendinginan. Ayunkan kaki sebelah kanan 4 kali, sebelah kiri 4 kali bergantian. Yuk, mulai. Nah, yang berikutnya tangannya di atas. Berenang, yuk ayunkan. Sampai 8. Ya, cukup. Silakan tangannya ditarik. Hembuskan dalam. Sekali lagi. Pegang tangan temannya. Pegang tangan temannya. Sekali lagi. Cukup. Sebelah sini kumpul. Ada yang masih menabrak pun? Nah, yang terakhir kita akan memasukkan bola ke dalam. Nah, seperti contoh tadi sebelah sana. Iya. Seperti itu. Siapa namanya? Kanaya. Dari sini. Yang masuk melewati ini boleh istirahat. Yang belum coba lagi ya. Silakan di sebelah sana semua tidak lagi. Kalian sudah melaksanakan menggiring, mengoper bola dan menendang. Ada yang kesulitan? Ada. Siapa cung yang masih merasa sulit? Nah, yang merasa sulit di rumah belajar lagi dengan temannya ya. Tidak boleh bermain HP terlalu lama, apalagi naik motor berboncengan. Tidak berubah. Nah, nanti kalian di rumah belajar lagi ya. Tidak ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan, boleh minum, boleh istirahat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Setelah saya mengamati kegiatan pembelajaran yang KPI lakukan pada kelas 6 mata pelajaran PJOK dengan materi kemarin tentang sepak bola ya. Sekarang saya mau melakukan praobservasi atau kegiatan praobservasi KPI ya, setelah kemarin melakukan observasi. Adapun tujuan dari
Jadi menurut Pak Ferry kira-kira setelah melakukan kegiatan pembelajaran, perasaan apa yang ada dalam Pak Ferry? Baik, tentu perasaan yang saya rasakan itu sangat senang karena apa yang saya rencanakan di FPP dan yang sudah saya buat itu sangat sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekolah ini. Ya, jadi Pak Ferry setelah melakukan kegiatan pembelajaran sangat senang ya dengan Pak Ferry mempunyai asumsi atau harapan sudah sesuai dengan FPP dan di situasi kondisi di sekolah ya Pak Ferry ya. Betul. Nah, kemudian Pak Ferry pertanyaan saya adalah kira-kira menurut Pak Ferry adakah kekurangan atau kelebihan dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin Pak Ferry? Baik. Tentu pada saat pembelajaran kemarin di sini alhamdulillah untuk sarana-sarananya sudah mumpuni, hanya saja mungkin untuk bola itu ada sedikit jadi kurang maksimal, jadi bisa dibuat beberapa kelompok. Kemudian untuk beberapa siswa juga alhamdulillah antusias dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian jadi kalau menurut Bapak ini semuanya sudah antusias ya. Ini takut kalau saya salah ya Pak Ferry, makanya saya mungkin konfirmasi ini ke Pak Ferry. Menurut Pak Ferry kemarin itu tujuan pembelajarannya disampaikan atau tidak? Itu disampaikan. Jadi pada saat pembelajaran sudah saya sampaikan bahwa untuk kelas 6 itu mempelajari tentang pembelajaran sepak bola, mengikuti, mengoper, menendang dan menggiring bola. Dan semua itu tercapai dengan baik. Siswa mengikuti dengan baik, maupun putra maupun putri. Pada saat pembelajaran tersebut ada 2 bola. Yang pertama bola yang sesungguhnya itu bola sepak dan satu lagi adalah bola plastik untuk siswa perempuan yang belum menguasai permainan sepak bola pada pembelajaran tersebut. Iya. Jadi menurut Pak Ferry tujuan pembelajaran itu kemarin yang disampaikan ya Pak Ferry. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan pola pembelajarannya? Apakah disampaikan terlebih dahulu kepada siswa atau tidak? Ya, untuk pola pembelajaran sudah saya sampaikan, yaitu yang di awal pada saat persiapan sebelum memulai pembelajaran berdoa dan kemudian membagi kelompok dan selanjutnya praktik di lapangan. Tentu itu sudah sesuai dengan yang ada di FPP dan sudah berurutan. Ya, Gitu. jadi pola pembelajarannya disampaikan terlebih dahulu. Ya, menurut betul. Pak Ferry. Ya. Oke, tapi ya saya mohon maaf ya Pak Ferry, ya. Jadi selama pengamatan itu mungkin ini saya yang salah ya Pak Ferry ya. Jadi Pak Ferry ini kemarin itu tidak menyampaikan tujuan sebetulnya. Jadi tujuannya tidak dikemukakan kepada siswa. Nah, selanjutnya Pak Ferry, kira-kira menurut Pak Ferry ada nggak hal baik yang harus dipertahankan dalam pembelajaran? Kan kemarin Pak Ya. Ferry melaksanakan pembelajaran nih, Ya. tentu saja ada hal baik ya, Ya. ada hal baiknya. Kira-kira ada nggak hal baik dalam pembelajaran itu yang harus Pak Ferry pertahankan? Ya, pada saat pembelajaran itu hal baik itu adalah kondusivitas siswa dalam pembelajaran. Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan percaya diri, kerjasama, dan juga dengan mengikuti metode-metode yang sudah saya sampaikan yang sesuai dengan yang ada di FPP tersebut. Oke, jadi menurut Pak Ferry hal baiknya siswa sudah kondusif, kemudian siswa SOP dan lain sebagainya tadi ya. Jadi nah selanjutnya kalau tadi hal baik Pak Ferry, sekarang pertanyaan saya adalah ada tidak hal yang kurang baik yang mungkin ke depan perlu Pak Ferry tingkatkan kalau kurang Ya, baik? tentu dalam proses pembelajaran ada beberapa hal yang mungkin terlewatkan oleh Ya, saya ya, pada saat betul. pembelajaran. Kemudian juga ada beberapa siswa yang masih melaksanakan pembelajarannya itu kurang maksimal, Ya, jadi ya. malas-malasan, banyak alasan. Kemudian pada saat pembelajaran tersebut didominasi oleh laki-laki itu lebih antusias, terutama pada saat permainan sepak bola tersebut. Ya, karena mungkin sepak bola ini lebih dominannya ke laki-laki ya Pak Ferry ya.
Padahal sekarang perempuan juga kan tidak ada salahnya di bola kan. Bahkan mungkin di Piala Dunia perempuan sudah ada. Nah selanjutnya Pak Ferry, tadi hal baik mulai kurang baik juga. Nah, kira-kira rencana selanjutnya kalau menurut Pak Ferry tadi hal-hal yang kurang baik kira-kira untuk meningkatkannya akan seperti apa? Pada saat pembelajaran tentu ada saya harapkan semuanya terlibat dalam pembelajaran, tidak ada yang duduk-duduk, jadi semuanya aktif bergerak pada saat pembelajaran. Kemudian juga pada saat bekerja kelompok semuanya ikut cepat tanggap dalam pembelajaran, tidak ada yang melamun, tidak ada yang bengong. Jadi pada saat pembelajaran semua siswa ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut. Oke, jadi mungkin Pak Ferry akan meningkatkan di pembelajarannya itu mungkin supaya siswa itu lebih antusias ya. Oke. Kira-kira waktu peningkatan itu kapan Pak Ferry? Apakah minggu depan atau pembelajaran nanti? Ya, tentunya setiap pertemuan kita selalu mengevaluasi ada yang kurangnya, ada yang lebihnya, dan kemudian kita selalu dengan siswa itu komunikasi agar pembelajaran itu tercapai dengan berdiferensiasi, dengan daya belajar yang baik. Tentu siswa pun akan ikut antusias dalam pembelajaran seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah Pak Ferry begini. Tadi Pak Ferry ingin katakanlah meningkatkan proses pembelajaran Pak Ferry. Tentu saja mungkin di sini dalam meningkatkan ini kan harus ada orang lain atau komunitas lain yang terlibat ya Pak Ferry ya. Nah, kira-kira menurut Pak Ferry rencana selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi Pak Ferry itu akan seperti apa? Ya. Apakah melibatkan komunitas sekolah atau apa namanya KKG? Ya, betul, baik. Nah, setiap bulan saya selalu berkumpul dengan teman-teman dalam kegiatan KKG untuk berdiskusi dan menemukan beberapa solusi ataupun alternatif lain. Kemudian selain itu saya juga selalu melihat di PMM itu juga ada beberapa artikel dan beberapa pembelajaran yang terbaru, dan video-video pembelajaran pun di media sosial juga sudah banyak sekarang. Jadi saya mengadopsi beberapa untuk permainan-permainan, kemudian ice breaking dan lain sebagainya pada saat pembelajaran agar siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Sangat menarik sekali Pak Ferry. Jadi Pak Ferry ini sudah sebetulnya di luar ekspektasi saya ya. Sudah kenal dengan PMK dan lain sebagainya. Bahkan ternyata Pak Ferry ini kegiatan KKG-nya sebulan sekali. Oke. Selanjutnya Pak Ferry, untuk rencana Pak Ferry tersebut tentu saja membutuhkan dukungan. Kira-kira siapa nih yang butuh dukungan dari siapa nih Pak Ferry? Ya, yang pertama tentu sebelum ke yang paling utama itu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat. Nah, sebelum itu saya juga dari diri saya sendiri perlu meningkatkan skill ataupun beberapa hal yang perlu saya pelajari lagi dalam pembelajaran melalui platform Merdeka Belajar. Tentu dengan beberapa teman kita selalu berkomunikasi supaya agar adanya terciptanya kesinambungan untuk pembelajaran di sekolah, khususnya di Purwokerto. Oke, ya, terima kasih Pak Ferry. Jadi tentu saja kita memang sebagai guru memerlukan dukungan dari atasan kita ya langsung ya, jadi untuk kepala sekolah, kemudian dari sejawat, kemudian juga mungkin dukungan dari komunitas praktisi kita, misalkan KKG. Kalau Pak Ferry kan KKG-nya mungkin berolahraga. Baik Pak Ferry, jadi dari pembicaraan kita ini kalau kita ambil kesimpulan, ternyata tadi Pak Ferry mengatakan bahwa setelah melakukan kegiatan pembelajaran Pak Ferry mempunyai perasaan yang senang. Dia sudah melaksanakan pembelajaran, meskipun mungkin maaf ya karena ada grogi yang dibikin sama saya ya. Oke, setelah mengetahui kekurangan, kelebihan dari Pak Ferry, tadi Pak Ferry sudah melakukan sebetulnya
itu saja Pak Ferry perbincangan kita mengenai pasca observasi yang saya lakukan ini. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada keperluan lain saya persilakan Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.